Penghancuran diri dari ranah kekaisaran yang kuat sangat mengerikan sehingga bahkan menghadapi ranah kekaisaran yang sama kuatnya. Itu cukup untuk membuatnya sangat parah. Dan bahkan membakar batu giok asli. Satu kehidupan untuk yang lain. Mata Qin Yichen bergetar. Meskipun dia telah menginjak Kaisar Gajah Dewa. Dan tombak naga dari tulang belakang menembus jantung kerajaan Kaisar yang kuat. Tetapi premis dari semua ini sebenarnya didasarkan pada situasi bahwa Kaisar Gajah Dewa tidak ingin mati. Jika Kaisar Shen Xiang bersedia mengorbankan hidupnya untuk Kaisar Yuantian, maka ketika kaki Qin Yichen diinjak, dia juga bisa jatuh dari pamor Kaisar. Dengan cara ini, Kaisar Shen Xiang meninggal, dan Kaisar Yuantian tidak memiliki keraguan. Pertempuran antara Kaisar itu pasti akan diisi dengan banyak variabel. Tetapi Kaisar Gajah Dewa tidak ingin mati. Tetapi boneka harimau dan macan tutul yang datang dengan kasar ini pasti membawa ikan sampai mati. Boneka itu tidak memiliki perasaan, dan bahkan untuk boneka itu, tampaknya tidak ada konsep hidup dan mati. Tetapi kekuatan yang dimiliki boneka itu membuat darah leluhur bayi gemetar. Kekuatan mengerikan ini, bahkan jika dia bersembunyi, jangan sampai terpengaruh. Cepat bertukar tempat denganku. Tanda seru. Tanda seru. Yao Yuekong berteriak dengan keras. Dia ingin bertukar posisi dengan Mingyu di telapak tangannya dan Qin Yichen, tapi ini sebenarnya didasarkan pada kekuatan kitab perubahan. I Ching akrab dengan jalan surga, dan jalan surga adalah hati. Oleh karena itu, ketika Qin Yichen bertukar posisi, sebenarnya jalan surga itulah yang dapat kita sadari satu sama lain. Jika tidak, Qin Yichen dapat sepenuhnya bertukar posisi dengan leluhur berdarah atau Yukianer, dan bencana ini akan menyebabkan bencana. Tetapi justru karena ini adalah kemalangan, dan untuk leluhur berdarah dan Yukianer, itu membunuhnya. Mereka berdua seperti musuh dan tidak berteman dengannya, dan tidak akan pernah setuju, sehingga jalan surga tidak akan pernah terpenuhi. Demon Yuekong tulus dan tulus. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis. Lebih baik baginya untuk melakukan pukulan ini daripada Qin Yichen yang menanggungnya. Tetapi roda bulan di telapak tangannya berubah menjadi ekstrim. Tetapi tidak ada jawaban. Karena Qin Yichen sama sekali tidak ingin bertukar tempat dengannya. Penghancuran diri boneka Kaisar sudah cukup untuk menyebabkan Yao Yuekong menderita kerugian besar. Dan Qin Yichen belum memiliki kebiasaan membiarkan teman-temannya melindunginya dari perampokan. Tapi ekspresi Yao Yuekong menjadi lebih ketakutan dan cemas. Anda semua tahu bahwa bahkan saya akan terluka parah. Tidakkah mungkin mati jika Anda adalah Anda? Tanda seru. Jangan lari. Daorou, kamu dan aku bergabung. Ambil pukulan ini. Qin Yichen berdiri dengan bangga di antara dunia dan paksaan mengerikan di kota Wuxin. Dan dia bahkan lebih bangga mencibir. Saudara Gazer, ambil boneka Jiuli itu. Detik berikutnya, dia dan Hua Daoru bekerja bersama. Dan kedua naga itu saling terkait. Kedua ekor naga mereka terhubung satu sama lain. Dan bayangan naga saling terkait, seolah-olah mereka berdua bersama. Naga guntur itu ganas dan mengguncang langit. Bailong bergerak untuk menarik bunga matahari untuk memenuhi langit, dan membungkus dirinya dan Qin Yichen di dalamnya. Dan Qin Yichen bahkan berkorban ke gunung pisau penjara. Menggunakan gunung pedang yang agung ini untuk memblokir pukulan yang mengerikan ini. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tidak ada kecelakaan dalam kecemerlangan menghancurkan langit dan bumi di kota Wuxin. Ketika hati Kaisar boneka terbakar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika seluruh tubuh boneka harimau dan macan tutul bersinar secara ekstrim, seluruh dunia mandek, seolah-olah waktu dan ruang telah membeku pada saat ini. Bahkan divine power dan prestise kekaisaran Yao Yuekong hampir hancur pada saat itu, karena apa yang mereka hadapi adalah jatuhnya seorang kaisar. Apakah itu boneka atau kaisar sungguhan? Itu adalah putaran jatuhnya jalan kaisar. Jalan kaisar. Jalan jatuh semua cara juga punah. Ini adalah keagungan yang tak terbayangkan. Dan bahkan untuk Putri Wenxing, ini adalah pemandangan langka seumur hidup. Lagi pula, tidak banyak pembangkit tenaga kerajaan kaisar di dunia, dan ada lebih sedikit waktu ketika mereka bersedia berjuang untuk hidup mereka, dan bahkan ada lebih sedikit pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar yang bersedia mati. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pukulan ini. Itu adalah getaran yang dalam di kota Wuxin. Itu adalah gelombang yang membuat banyak orang kuat ketakutan. Putri Wenxing hanya merasa bahwa mata para dewa akan meledak. Itu adalah tirani penghancuran diri kaisar. Di Wei akhirnya terbakar dengan sangat cemerlang, cukup untuk membuat matanya pecah. Tapi dibandingkan dengan matanya, hati Putri Wenqing bergetar paling hebat. Dia hanya menonton, dan kayu di dalamnya. Gemuruh. Gunung pisau penjara tampak abadi, dan batu hitam yang meminum darah para tahanan di alam kekaisaran retak inci demi inci. Dan bila cahaya bengkok dan bengkok, tampaknya patah. Di bawah kecemerlangan yang luar biasa ini, air bunga matahari yang memberkati segala sesuatu penuh dengan riak. Seolah-olah diremas menjadi berbagai bentuk, dan bahkan airnya beriak dan hancur, seolah terkoyak.
Kekuatan menghancurkan langit dan bumi ini tampaknya tercetak di antara keabadian. Faktanya, kekuatan-kekuatan penghancuran diri kerajaan kaisar sudah cukup untuk meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan di sepotong langit dan bumi, seperti banyak orang. Peninggalan, ada yang bergejolak ruang dan waktu. Ada yang seperti sungai darah dan laut, atau berubah menjadi tanah suci untuk kesejahteraan. Qin Yichen dan Hua Dao meringkuk lembut di tebing gunung Hellblade. Mereka mati-matian melawan, kekuatan mereka luar biasa. Meskipun kaisar mengerikan, mereka tidak lemah. Mereka telah lama bertarung melawan kaisar. Kekuatan. Kecemerlangan di luar gunung Hellblade bahkan lebih menakutkan, dan itu bahkan bisa membuat rambut Qin Yichen ngeri melewati gunung, dan sinar kecemerlangan menembus seluruh tubuhnya seperti saringan. Di tengah langit, hanya Bai Guanxing yang tak terkalahkan. Dia seperti teman yang paling ingin dibuat oleh makhluk hidup. Sebelum mata Kaisar Wei menghancurkan segalanya, dia hanya ingat kepercayaan temannya kepadanya dan mengambil boneka kekaisaran lainnya. Boneka kaisar lainnya, yaitu boneka yang seperti Dewa Jiuli, juga jatuh. Tubuh kaisar yang agung dan bangga sudah bersinar, dan emas hitam telah menyelimuti segalanya, berubah menjadi serangkaian kuda horizontal dan vertikal, latihan. Namun, Bai Guanxing melintasi segalanya. Adegan ini membuat Yao Yuekong semakin ngeri. Anda tahu, Qin Yichen adalah kaisar, dan orang ini juga kaisar sekarang. Selain itu, orang ini tidak memiliki harta sebanyak Qin Yichen, dan kekuatannya tampaknya lebih rendah daripada kombinasi Qin Yichen dan Hua Daoru. Kamu gila, tanda seru. Iblis Yuekong gemetar. Pertama, Qin Yichen tidak tahu mengapa dia ingin mati. Dia tidak ingin bertukar posisi dengannya, dan memilih untuk membawanya sendiri. Yang lain juga tidak melihat apa-apa seolah-olah matanya merah ketika dia melihat harta karun, dan saat ini dia bergegas menuju boneka yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Yao Yuekong sangat muram. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Bai Guanxing, dia bisa mengalahkan seorang kaisar, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya secara instan. Selain itu, mengalahkan seorang kaisar dan mencegah seorang kaisar jatuh bukanlah kesulitan sama sekali. Qin Yichen tidak menginjak Kaisar Shenxiang, tetapi jika Kaisar Shenxiang benar-benar putus asa, yang pertama tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tapi Bai Guanxing hanyalah besi, seolah-olah dia mengabaikan hidupnya untuk harta karun, dan dia bahkan tidak ingin menyelamatkan Qin Yichen di masa lalu. Sebaliknya, dia memegang bintang dengan erat di telapak tangannya, melewati untayan apapun. Emas hitam yang bisa membunuh kaisar. Kaisar Beku Dao. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, hati manusia Dewa Jiuli menyala secara ekstrim. Tetapi Bai Guanxing menekan bintang itu dengan keras di hatinya. Ketika ledakannya terdengar, sosok Qin Yichen masih belum lepas dari boneka lain. Tapi raungan Bai Guanxing, seperti suara Tao, bergema melalui jiwa semua makhluk hidup di dunia, dan raungan itu bisa melewati telinga iblis Yuekong melalui kecemerlangan boneka harimau dan macan tutul yang menghancurkan diri sendiri.